Sebelum matchnya semakin jauh lagi, mumpung masih game pertama, langsung di share aja ke teman-teman kalian, di like, kasih tahu kalau EVOS sudah main lagi, langsung di spam juga boleh, Indo Pride-nya, hashtag EVOS Roar-nya, kasih tahu pokoknya. Ya, kasih tahu juga jempol kalian, jangan lupa sampai jempol kalian menyatukan Indonesia dan juga hati kalian menyatukan Indonesia, jempol ya kan? menyatukan Indonesia. Iya, karena nah ini adalah pemain-pemain dari EVOS Legends nih. Ganti ini ya angle kameranya. Angle kameranya ganti. Soalnya ini yang baju putih mau masuk juga katanya. Mau masuk kamera juga. Boleh. Sementara itu ada Uranus yang lepas dan langsung diamanin lagi sama EVOS Legends. Kerek. Setebel itu kerek. Betul. EVOS Legends sudah ngebuang Valir dan juga Selena, sementara GeekFam udah ngebuang Loi dan Ling. Ternyata emang dua hero yang menurut gue juga annoying parah, apalagi Selena yang tadi bahkan di game pertama antara tim EVOS ngelawan tim Filipina, gue ngeliat emang Selenanya EVOS juga ngeganggu banget pergerakan dari Filipina, dan sementara Valir yang kita tahu dengan seiring tornya bakal ngegangguin banget tim fight dari EVOS. Makanya daripada, apalagi juga counter fight dari Uranus ya. Dan sementara dari GeekFam udah ngebuang dua hero band juga, ada Ling, ada Yuzong, Tamus diambil Tamus di Geek. Yuzong Jauhead, Popol sekarang emang lagi naik pick rate gara-gara Popol dan Cyclops lagi untuk koreksi. Luoyi udah dibuang, jadi dengan kata lain kayak nggak ada hero dispersion lagi, nggak ada hero yang annoying parah juga. Ini bakal ke-link lagi nggak sih? Kayaknya link dong. Oke, linknya di ban ya, lupa. Lancelot maybe atau Hayabusa. Lancelot buat EVOS mungkin banget. Karena pastinya harusnya sih, kalau menurut gua harusnya EVOS pick Assassin untuk hyper carry, karena melihat ada dua hero match yang kayaknya bisa ada fast killing ya. Bisa. Tapi kita lihat dulu bandnya dari, kayaknya ini bisa jadi ngeban Lancelot sih dari GeekFam. Jadi ngeban Lancelot atau ngeban Cloud. Lancelot kan yang jadi pilihan untuk dibuang sama GeekFam. Ya, sementara EVOS harusnya ngebuang hyper carry juga atau ngebuang tank. Atlas bisa dibuang atau Cloud. Atlas ternyata yang dibuang. Gila ya, teka ya. Dan dari Geek. Tapi kalau mereka main Roger lagi, Hyper Roger kayak tadi sih masih bisa banget. Masih bisa banget. Tapi dalam artian kayak mereka punya dua yang tebal juga. Apalagi Lunox punya ini kan, Order Blazing. Hayabusa. Bisa banget sebenarnya Hayabusa. Bakal jadi MM. Ya SS kah? Yuzong bakal diambil semua. Ini masih shadow pick. Bruno main dengan hyper carry MM mungkin. Bruno, YSS, carry masih aman. Oke, dan Bruno diambil X-Borg menyusul last pick dari tim EVOS. Oke. X-Borg Bruno, artinya dari GeekFam masih kurang tank. Hylos, Grok. Berarti Lunox ini dong sideline. Lunox side. Ya. Lunox sideline, Haya carry, hyper carry, Parsianya di middle juga, Tamus bakal ke Hylos kayaknya sih enak. Hylos atau Kufra. Nah, Kufra Parsia jadi alternatif untuk GeekFam MY. Dari draftnya udah kelihatan GeekFam adalah PR dari GeekFam itu adalah Lunox dan juga Parsia. Oke, here we go. Game pertama dari Best of 3 series antara EVOS Legends bakal berhadapan dengan GeekFam Malaysia.
Dan kita bakal lihat apakah EVOS bisa menyapu bersih match hari ini ataukah harus ada batu sandungan dari Geek Fam. Kalau kita lihat di atas sudah ada Rexy bersama Zeiss. Rek harus terharap cukup banyak di sini oleh Parsha dan juga Lunox. Kita Wanderer harus direlain begitu aja. Bakal bertukar di Wanderer tapi Tamus cukup drop darinya harus kabur langsung menggunakan flicker mid lane. Udah bertemu lagi dari kedua side di sini langsung di clearing aja minionnya, sementara di bawah ada Lunox bakal berhadapan dengan Rek. Lunox dan juga Parsha Airstrike. Selebihnya mungkin nunggu sampai mid game sih. Hayabusa nunggu itemnya dan Tamus juga nunggu itemnya. Langsung menggunakan bouncing ballnya ke arah Rek. Rek coba bertahan dengan Ionic Edge dan Transcendent Ward dan gak ada lanjutannya lagi, masih sama-sama tanky di sana. Wan langsung berjalan ke arah atas, Tamus dalam bahaya, coba dikemana menggunakan fire missile langsung di volley shot begitu aja, tapi Tamus cukup tanky, gak terlalu tanky di hadapan Popol dan juga Rexy seperti, tapi sementara itu ada energi Impactors of Pro. Baiklah langsung kabur menggunakan Quiet Shadow dan double kill akhirnya diamanin sama Zeiss. Nice play dari EVOS Legends mendapatkan 2 kill pertama jadi menit kedua. Yap, ini jadi awal yang bagus juga untuk EVOS melihat dari pergerakannya benar-benar matang untuk mendapatkan first blood, apalagi double kill. Kabur setelah menggunakan shadow killnya. Oh kan, kan? dikejar tetap sama Kubik tuh, masih apa star power lockdown. Gua rasa sih kalau tadi Link keambil ya udah. Sekarang oh, Cycle harus tumbang begitu tapi Zeiss bakal jadi next target. Popolnya harus down juga. 2 kill balasan dari Geek Fam. Nice play di sana dari Lunox-nya. Order of Brilliance-nya cukup bagus. Wah. Ini ada fight back sedikit dari Geek Fam, tapi nggak masalah. Selama Bruno-nya nggak keambil, masih harus jadi aman untuk EVOS Legends. Track coba dibuka untuk zoning out aja. Kelihatan posisi dari Wan. Bruno harus langsung pindah side ke arah blue buff. Ya, setelah tadi ada pressure yang dikasih sama EVOS, sekarang gantian Geek Fam yang ngasih pressure ke arah EVOS. Dan ngelihat dari buffnya sama-sama sih. Jadi dengan kata lain kayak dari masing-masing tim gak mau terlalu agresif untuk mendapatkan buff lawan. Tyrant Revenge, Bajan dalam masalah, terkepung begitu aja, ada chaos yang bagus banget dan Bajan gak bisa kemana-mana lagi. Sementara itu backup dari EVOS Legends agak telat, 3 hero-nya baru aja berjalan ke bawah, mungkin ke arah Turtle aja. Dari Rexy dan juga Zeiss-nya, nah ada Planet Attacks dibuka, Popol Kupa dan juga Rexy udah colek-colek ke arah Turtle-nya. Apakah bisa duo support dari EVOS mendapatkan Turtle, tapi kayaknya udah kelihatan karena Kufranya udah lewat. Punten numpang lewat tapi Wan udah join to the party, bakal coba dapetin Lord-nya, berhasil diamanin sama Cyclops tapi datang Rage karena 1 orang. Cyclops dalam masalah langsung flicker, Trumpel belum mati, 1 hit lagi kurang, sayang sekali dan double kill diamanin sama Parsha. Next targetnya ke arah Zeiss, sekarang masih ada Kupa mode Alpha Wolf ke arah Fix, masih coba digigit lagi tapi masih sehat, hanya berkurang setengah darah aja dari Hayabusanya. Udah di bawah bisa banget diamanin. Berarti dengan kata lain kayak Turtle-nya agak kebuang CSI ya, walaupun emang didapetin sama EVOS, tapi auranya bakal langsung diberhentiin aja atau di shutdown oleh tim Geek Fam MY. Dan sementara dari arah atas kita lihat dulu sini antara Lord Ars sama Uranus, Rek dan Bajan. Oh, Airstrike connect, hati-hati. Dan Zeiss coba dikejar lagi, wait, hati-hati. Adalah sisa tim mencoba untuk distraction point ke arah Kufra, dan Kufranya pun masih berhasil selamat dengan adanya bouncing ball. Hati-hati shadow kill, langsung balik aja ke bayangan yang di belakang. Oke, temponya udah agak cukup tinggi di sini kalau gue bisa lihat, tapi dari tadi tuh Rek belum ikut ke peperangan. Iya. Yang artinya dari tadi cuma main berempat aja, tapi artinya Wan harus agak struggle untuk di early gamenya sekarang. Sementara Geek Fam gak mau pindah dari mid, akhirnya bertukar, Reknya ke mid. Arthur coba dibuka dari Storm di arah Bash, bakal coba dicek, enggak, langsung wings by wings ke belakang lagi. Sebenarnya kalau menurut gue ya, dari EVOS punya keuntungan besar dengan dia dapat Kupa ya, Popol Kupa gitu. Sementara dari sisi lawannya sendiri dia punya penghancur ya, penghancur dalam kata lain kayak magi-magi perhancur tank juga ya. Ada Lunox, ada Parsha, dan terlebih juga mereka punya opener juga yang di depan front line-nya juga cukup kuat. Ada Kufra dan juga Tamus. Oke, Rumpel harus kabur menggunakan Tyrant Revenge. Dan ada Astrek yang bagus banget karena 2 orang Zeiss dan Rexy harus berhimpitan bersamaan di gang sempit. Tadi masih bisa kabur juga. Sementara itu Ozora
Feki coba mendapatkan Rek tapi bala dibalikin, harus memencet Purify-nya dan mundur lagi ke belakang. Bakal bertukar di mundur tapi Tamus cukup drop darinya, harus kabur. Tarto ini kayaknya bakal diamanin tanpa ada gangguan dari EVOS, Geekfam, MY, dan nampaknya diambil sama Hayabusa sementara di area atas. Ini bakal dikontrol banget sama Tamusnya karena Tamusnya juga udah mulai berani untuk cutting wave dari arah belakang. Sementara kita lihat dulu di sini dari Parsha. Parsha cuma jaga posisi aja karena di depannya ada Lunox pastinya. Yang cover mereka tuh ada Lunox, ada Kufra yang udah siap. Split push boleh lakukan sama Hayabusanya tapi nggak bakal dilanjutin karena dia takut tertangkap. Ada power star lockdown, ada track coba dibuka lagi tapi di atas ada Bruno dan juga Rek bersama-sama coba dapetin satu inner turret di atas. One fokus ke arah objektif tapi udah nggak ada minion lagi. Rek coba untuk menzoning Tamusnya dan One fokus ke arah objektif. Combo duet maut untuk mendapatkan satu inner turret tapi harus ditukar sama satu inner turret juga di bawah komplain sama EVOS Legends. Ini menurut gue pertukaran yang nggak begitu sehat untuk EVOS, dan EVOS harus bangkit dengan kekuatan seadanya menurut gue. Gara-gara dari Brunonya sendiri kayaknya menurut gue ya belum siap. Tapi harus terimmobilize, nggak bisa gerakan mana last inside dari Umpel, harus terbakar hidup-hidup di sana dan langsung mati begitu aja. Sementara di atas Tamusnya masih stay untuk melakukan split push, dia jaga di laningnya sangat-sangat setia dan kayaknya susah untuk di defense turret di atas dan bakal hancur begitu aja. Mungkin ini emang kemungkinan yang terbesar untuk EVOS bangkit lagi karena pastinya menunggu di mana member-member atau pemain-pemain dari Geekfam MY ada yang offset baru di take down satu persatu. Soalnya dengan kata lain kayak lu lihat darahnya Lunox drop hilang begitu aja, instant kill ke arah EVOS Legends. Nice play dari One. Mau nggak mau kayak off yang lumayan banget untuk One yang memiliki talent bounty hunter. Iya, mau nggak mau kayak istilahnya pelan-pelan dulu, temponya diturunin sedikit sih dari EVOS. Karena melihat dari fight-nya nggak sehat untuk EVOS untuk langsung nyerang tim fight 5-5 begitu. Karena satu di sisi lain dari Hayabusa udah level 12 dan ditambah juga dengan triple buff. Yang kedua ya itu One yang sebenarnya belum siap gitu loh untuk ngadepin Hayabusa. One-nya langsung fokus ke objektif turret aja, 2 turret udah berhasil diamanin sama One. EVOS Legends emang nggak nyari team fight. Mereka lebih nyari ke arah objektif dan satu pick off yang bisa diamanin. Pick off kecil yang sebenarnya berguna banget. Bajan, hati-hati Vira Armornya udah habis dan Tartelnya langsung ditendangin aja sama One. Dan itu Tamus, Hayabusanya masuk bakal Shadow Kill, lemparin Shurikennya dulu. Bakal balik lagi Shadow Kill-nya masih ditahan tapi Tartel udah dihancurkan sama One. Hati-hati tarik rage-nya kena 3, ada combo dari belakang dan Rumbel pun gak mati. Tapi Bajan masih bisa selamat menggunakan Last Insanity dan Vira Armor. Immortalnya pecah tapi Rek coba zoning di arah depan. Rek harus hati-hati, overextend kayaknya dari Rek dan bakal mati kan dari Rek, dilempar Shuriken begitu dan harus down dari Rek. Ya tadi terlihat sih emang dari Rek sendiri dia pengen banget untuk ngedapetin kill ke arah Rumpel yang Rumpel sebenarnya hampir dinyatakan mati, hampir dinyatakan tiwas tapi sayangnya divonis ya. Iya hampir divonis gitu. Tapi sayangnya masih bisa kabur dengan bouncing ball yang damage reduction-nya gede banget bahkan. Dan untungnya lagi dari Bajan juga bisa untuk kabur dengan Last Insanity. Ada dorongan sedikit. Bakal terlockdown di sini dari Tamusnya. Lu lihat masih bisa flicker kah? Enggak ternyata, dan masih bisa selamat. Gak berhasil mati dari Tamus. Satu planet attack yang kurang tadi. 2 kali. Cuma nge-defense, ada air track juga dari belakang dan langsung diusir menggunakan fire missile. Fokus ke arah minion dari Parsha dan berhasil mendefense dari tim teman-teman Geekfam MY. Tapi untungnya adalah dari Geekfam MY juga butuh tryhard juga untuk untuk split push. Masanya adalah dari Hayabusa sendiri agak sedikit sulit untuk dapetin tower. Kalau misal memang itu kayak Masya yang tebal-tebal, wait hati-hati dari air strike kali ini connect ke arah middle. Wait, satu orang sudah ke pick off, Rampol juga sudah ke pick off. Ini bakal langsung menuju tabrak middle lagi, tabrak gaming ke arah mid. Dan nampaknya cuma satu korbannya dan sekaligus turret satu turret bertukar dengan satu kill sama-sama satu kill, tapi buffnya berhasil diamanin sama One. Nice banget kita stealnya dan artinya gak ada buff tambahan untuk Hayabusa. One lo lihat udah cukup fat sekarang level 14 One. Karena tadi gue lihat networknya udah sekarang harusnya udah 8.000 9.000 gitu. Harusnya benar-benar naik dari EVOS Legend dan tinggal menunggu detikan lagi Lord pun spawn. Jadi ini menurut gue titik penentuan dimana kayak ada yang leading, ada yang turun harusnya.
bakal jadi momen fight banget di area Lord Pit harusnya dari kedua tim EVOS Legends. Bermain agak safe sekarang di belakang. Gak mau ada yang ke pick off satu-satu. Lu lihat damage dari Lunok udah lumayan kerasa ke arah Rek. Bakal coba dikejar kah dari Rek, ada Sorn yang udah bersiap juga tapi ada Power Star Lockdown yang berhasil digocek menggunakan Order Brilliance menjadi kupu-kupu di sana dan Rek bakal tershutdown kan di sini ada Bounty Ball juga mengurangi movement kita ada Tyrant Revenge masih bakal dari Rek masih bisa selamat bermain dengan slidingan tapi Rek juga berbalik arah lagi di belakangnya udah ada Tamus gak bisa kemana-mana lagi dari Rek sementara itu teman-teman EVOS Legends memilih untuk arah Lord bakal dapetin Hayabusa kan masih terlalu sulit masih punya kuat Shadow. Ya soalnya tadi gue ngeliat emang udah pasrah juga dari Rex sendiri ya karena di bawah itu pasti ada Tamus yang coba ngecegat crossing begitu aja. Wait hati-hati dari S-Rank-nya udah connect 2 hero harus dipulangkan ke arah basean. Sementara kita lihat dulu di sini masih ada Shadow Kill ke arah Zeiss pun harus down ternyata oleh Shadow Kill dari Hayabusa. Fix Shadow Kill plus Hurricane terakhir tadi dari Hayabusa bakal dibalikin fightnya. Buff-nya bakal diambil lagi sama Hayabusa dan langsung ke arah Lord dari Geek Fam. Ini masih ada chance buat EVOS ngegangguin pergerakan dari Geek Fam. Melihat dari keadaannya ini hati-hati. Oke. Ya, easy Lord Easy dari Lord. Geek Fam gak no contest dari EVOS Legends Bajan. Coba bertahan dengan fire stick-nya bakal spamming fire missile lagi dan udah ternyata memilih untuk sama-sama mundur menunggu Lord datang kayaknya dari Geek Fam. Oke. Dan Lord berhasil diamankan oleh Geek Fam bakal langsung ngerek ke arah bawah dulu. Dan ini gue rasa agak sedikit kerepotan. Mungkin poin plusnya adalah balik lagi ada Popol Kupa untuk distraction moment. Apalagi ditambah dengan Uranus yang benar-benar bisa untuk buying time. Tapi masalahnya adalah dari Hayabusanya nih lumayan sakit tuh loh. Lumayan sakit dan bisa ngehandle Uranus. Berbeda seperti game yang tadi ya. Sekarang Uranusnya bisa ke handle, bisa dibilang bener banget Lord udah jalan ke arah bawah bakal coba di follow sama teman-teman Geek Fam dan red buff-nya bakal diamanin sama Hayabusa. Lu lihat Parsianya di depan ice track-nya untuk ngandangin EVOS Legends di atas masih ada Xbox bakal masuk menggunakan revenge ke depan dari Rumpel. Di belakang udah ada Rek juga tapi hati-hati Reknya jangan sampai ter-take down. Di mid lane juga masih dibersihin aja sama Xbox di atas ada minion yang nge-push lagi. EVOS Legends bermain dengan rapi, dengan sabar, harus merelakan inhibitor turret di bawah tetap tapi. Ya soalnya balik lagi ini masalah prioritas sih. Soalnya dari Geek Fam sendiri kayak menurut gue sendiri pas di S-Rank nggak butuh untuk di ulti juga sama Cyclops. Yang butuh di ulti adalah Hayabusa bener tuh. Tepat sekarang poinnya Hayabusa dari Fix yang jadi masalah. Tuh lihat damage-nya kalah Rek dari Hayabusanya cukup sakit dan membuat Rek harus mundur. Order Brilliance sudah dibuka lagi untuk reset ke belakang dulu dari Geek Fam tapi Geek Fam kayaknya nggak mau ngelepas pressure-nya ke arah EVOS Legends. Gak mau pulang dari Geek Fam. Maunya digoyang. Maunya digoyang. Dan sementara itu kita lihat dulu di sini dari arah Tamus. Tamus udah mulai memisahkan dirinya sendiri karena dengan kata lain kayak mereka bisa split push 4 lawan 1 bisa nahan damage, nahan peperangan dari 5 pemain dari EVOS ini lebih menguntungkan dibanding mereka tabrak 5 lawan 5. Apalagi Tamus yang menurut gue juga cukup cepat untuk solo ya. Lu lihat Sornya Wings by Wing cuman buat stiker dan kayaknya di sini Gufranya bakal kepanis begitu aja ada last instance nggak kena ada coba balasan Tyrant Dash tapi nggak bisa nyelamatin diri dia dan bakal terpick off begitu aja dari Gufra Rumpel. Ya untungnya adalah backup yang backup position yang nggak mendukung dari tim Geek Fam. Kalau misal memang Geek Fam punya jangkauan yang dekat, gue rasa itu bakal dibantu sih. Karena pastinya lama banget untuk dapetin Rumpel. Tadi sampai 4 orang yang gerbek di situ. Kalau misal memang Tamus join juga, wah itu kayak bakal langsung di fight juga sama Geek Fam. Dan sementara kita lihat dulu di arah atas ada air strike. Bermain-main dengan air strike di sini bakal coba curi gold buff no. Red buffnya aja sih kayaknya. Pabut mungkin itemnya Pabut pengen lihat. Budi, nah. Oke, udah Oracle ya berarti dari Uranus. Tadi soalnya gue juga ngelihat kayak bener-bener harus Oracle sih. Dari Brunonya emang masih bisa keep up sama networknya, tapi dari yang lainnya
networknya Perjuangan. cukup struggling untuk nyamain networknya, sementara Geek Fam dia ada 2 orang yang di atas 10.000 yaitu Tamus dan juga Hayabusa. Ya karena balik lagi di sini Tamus benar-benar free banget gitu loh. Dia dikasih farm banget sekarang ya, dan beberapa kali kelas pun dapat 1 kill gitu loh. Seenggaknya 1 kill, 1 assist gitu loh. Yang receh-receh abis itu dia balik lagi ke laningnya, di farming lagi, dapat item, balik lagi nge-fight. Wah ini parah sih. Karena balik lagi di sini dari EVOS menurut gua dia nurunin temponya, dengan kata lain kayak Tamusnya itu dibiarin space gitu loh. Itu yang jadi mimpi buruk untuk EVOS. Hati-hati bermain dengan kupanya Alpha Wolf dinyalakan, tapi Bajan harus langsung mundur ke base karena melihat ada minion yang langsung nge-push di arah bottom lane. Coba untuk Lord, ini kayaknya Lord yang berbahaya untuk EVOS. Udah ketahuan posisi dari Zace dan sekarang Rek coba masuk ke arah Sword. Sword bisa bertahan dengan Wings by Wings, ke belakang lagi Rumpel coba counter initiate kah? No, masih ditahan dari Tyrant Revenge-nya. Dan Wan coba cari posisi dari Rumpel, langsung bakal coba digas bouncing ball-nya, hati-hati Wan harus tetap hati-hati, dan Rumpelnya kayak bisa diambil, Immortalnya pecah. No, belum pecah dan bakal pecah, dan mega kill ternyata diamanin sama Wan. Lunox yang bakal terpick off duluan. Rumpel masih bisa bertahan dengan bouncing ball flicker, dan Wings by Wings Storm dikejar, tapi Bajan terpick off seperti di tangan Tamus. Rexy datang dari belakang, tapi sementara itu Wan masih selamat dan hanya pertukaran 1 untuk 1. Ya balik lagi, targetnya adalah Rumpel. Jadi dengan kata lain kayak Rumpel ini benar-benar keras untuk late game, benar-benar baja banget untuk di late game. Menurut gua ada baiknya itu dicuekin aja gitu loh. Balik lagi di prioritas untuk EVOS, lebih condong ke arah backline-nya dibanding tabrak ke tanknya. Tapi sayangnya gitu, carry yang dia punya itu bukan assassin, jadi nggak bisa untuk mencuri backline-nya. Betul, Wan harus kayak udah mukulin aja, ngehit semua apapun yang ada di depan dia, dan yang penting dianya nggak ke pick off gitu. Dia harus ngasih damage sebanyak-banyaknya. Yang penting dia nggak ke pick off. Kalau dapet yang backline ya syukur, kalau enggak ya coba lagi. Nah, ayo kita coba di setup nih mungkin. Kalau sama Cyclops-nya. Kalau dari gue sih dibiarin aja, dicuekin aja untuk Lord-nya, biarin pura-pura kontes aja di Lord Pit. Tapi ini bisa jadi Lord untuk EVOS loh, karena Tamusnya di atas, tapi langsung Rumpel masuk, Tyrant Revenge-nya ke arah Wan, bakal langsung mundur sedikit dari Wan, tapi langsung dibalikin fight-nya. Volley shot yang cukup sakit, di sisi lain juga ada Parsa yang keambil. Akhirnya ada Last Insanity terakhir untuk membunuh Kufranya. Lihat damage-nya dari Bruno, sakit banget karena Lunox sementara itu bakal coba ditangkap dan mati. Akhirnya Hayabusanya mati dan 4 mati, tersisa Tamus sendirian di depan. Rexy harus terpick off, tapi nggak apa-apa, ditukar 4 hero dari Geek Fam. Dan ini bisa Lord atau bisa langsung masuk ke dalam base-nya. Inhibitor turret sih, gue yakin ini inhibitor turret, karena pastinya Tamus sendirian doang nggak kuat, pasti bakal menahan gempuran dari tim EVOS. Atau bisa di end, mungkin Bajan bagi ke depan Last Insanity. Lord dalam bahaya sekarang, Tamusnya bakal down begitu aja kayaknya, dan langsung coba di straight ke arah Crystal. Geek Fam comeback begitu aja. EVOS Legend, EVOS Roar mendapatkan game pertamanya. Oke, dan game pertama dimenangkan oleh tim EVOS Legend. Walaupun pertempurannya agak sengit, dan Lord kedua tampaknya nggak perlu diambil sama EVOS Legend. Cukup ini doang, wipe out ya. Cukup wipe dari EVOS Legend. Itu sebenarnya hitungannya nggak wipe sih, kayak 4 mati. 4-1. Tamusnya belakangan. Baru Tamusnya belakangan. Ini nge-freeze gitu.